Jadi kondisinya kalau khusus Putri Dalam sekarang gimana tadi? Untuk hasil monitoring saya Pak dari minggu kemarin, mungkin dari hasil gerakan pengendalian OPT Pak, Iya. Pak Dadang, bahwa memang kondisinya itu mengkhawatirkan dan kondisinya sangat istilahnya kita kalau misalkan ke panen masih arahnya lama Pak ya, sekitar 20 hari untuk yang di blok sini. Maupun untuk yang di blok sana sebelah depan BPP itu kan masih lama. Masih lama. Jadi urgensinya mungkin lebih ke pengendalian di blok sini supaya tidak menyebar atau migrasi ke daerah yang lain. Mungkin itu Pak untuk hasil monitoring kami dari minggu kemarin. Dan dari hasil gerakan kemarin memang ada penurunan populasi Pak dari warung batang coklatnya. Tapi ini kemungkinan besarnya akan terus berkembang Pak ya. Gitu. Mungkin nanti penjelasannya bisa lebih rinci dari Satpel Pak, Satuan Pelayanan BPTPH Provinsi Jawa Barat Pak. Apa namanya? Satuan Pelayanan Satpel Pak. Satpel Pak. Satuan Pelayanan. Iya. Satuan Pelayanan Jawa Barat ya Pak? Iya. Cuman ini untuk wilayahnya wilayah 3 Indramayu Pak. Nah terus kenapa diperbantukan di sini itu? Jadi untuk Satpel ini kita mencakup dari 4 kabupaten ya Pak. Oh gitu. Majalengka, Kuningan ya. Indramayu, Cirebon, Kuningan. Jadi untuk khususnya saya Pak POPT tempat kantornya mungkin di Satuan Pelayanan. Karena untuk di Majalengka saya cuma diperbantukan mungkin itu ya Pak. Ngendong Pak Bas. Penanganan yang paling utama apa dulu nih Pak? Yang paling pertama mungkin dari kami Pak, segera aplikasikan dengan pestisida kimia, terutama dengan yang sistem kerjanya kontak ya Pak. Contohnya dari segi bahan aktif yaitu BPMC Pak, kemudian ada MIPC, kemudian ada bupropezin, kemudian ada dinutefuron dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menyebutkan produk Pak, karena itu hak apa? Merek. Ya itunya. Tapi bahan bakunya aja tadi. Bahan aktifnya itu Pak, bisa dipilih. Jadi mungkin yang bisa diutamakan untuk pengendalian sekarang. Penyemprotannya berapa kali tuh? Seminggu sekali atau berapa hari sekali atau cukup sekali? Bisa lihat dari populasi lagi Pak. Contoh kemarin kita pengendalian di hari Jumat Pak. 3 hari kemudian bisa dilihat lagi Pak. Pengamatan lagi. Apakah populasinya berkurang, apakah hilang atau bertambah. Mungkin di sana nanti ada pengendalian lagi ya Pak. Untuk kontak Pak umur yang 70 ke atas Pak, kira-kira 2 hari sekali langsung aja Pak dilihat lagi. 2 hari sekali Ya, 2 hari sekali dilihat. lagi langsung. Kalau masih harus Kontak, penanganan ya? semprot lagi. Soalnya ini saya lihat penyebarannya nggak merata sih. Belum Pak, belum merata. Enggak, maksudnya gini nih, loncat-loncat. Ya di sini ada, ini enggak, ini ada. Terus di tengah kelihatan tadi ada tadi kan. Nah, yang bahaya itu begini Pak. Jadi yang bahaya itu yang dari tengah menyebar, dari pinggir menyebar, dari kanan menyebar. Itu kena semua. Nah, itu penanggulannya itu mesti dikontrol terus ya Pak Dadang. Disemprot lagi, masyarakat kita gerakan lagi. Pak Umi ya, kalau bisa ada gerakan massal Pak Umi. Ini jangan dianggap main-main. Kalau gagal nih kasihan petani bisa nangis nih. Ya saya juga nangis. Pengairannya nangis juga. Yang sangat diperhatikan. Beneran. Saya nggak dapat tunjangan istri. Saya nggak dapat tunjangan istri. Jadi maksudnya gini Pak Umi. Kalau bisa mah nanti malam khusus Widara, Mangga, Tisara itu dikoordinir sama ketua kelompoknya. Pak Karusiaya sama Oon ya. Iya. Itu digerakkan. Nah, nanti masalah obat-obatan nanti tanggung Pak Dadang lah. Betul Pak. Ya, sekalian ke tugas OPT Pak Agus ya, membidanginya. Iya Pak. Kelihatannya nggak punya duit ya saya. Jadi ini Pak, untuk pengajuan kami dari hari kemarin, sebetulnya koordinasi dari minggu kemarin, pas gerakan di Putri Dalam sudah koordinasi Pak dengan pihak BPTPH provinsi
Tapi sampai saat ini memang tadi Bapak ya, belum ada tembusan ya Pak? Itu dia kurang cepat respon pemerintah nih untuk menangani ini. Jangan sampai lambat, Pak. Ketika lambat, ya udah habis, nanti rakyat nangis nanti. Jadi gini Pak, yang di Kalau dari bawah Mas sudah mengajukan nih, sudah berusaha berupaya nih Pak. Cuma respon dari pusatnya kan di cepat. kita ada 4 wilayah di wilayah ya. Iya Pak. Benar Cianjur, Kuningan, Bandung, Subang, Tasik, Indramayu. Itu semua juga Kena. ya Bekasi tetap Bekasi tetap pertama. Bekasi. Nah, iya Bekasi. Kurang Wilayah juga? Subang iya. Waduh. Di barat Subang, hati-hati Indramayu katanya. Hati-hati benar Watuan di ya. Indramayu. Migrasi dari Nah. Bekasi pindah-pindah Itu terus. di Indramayu sekarang lagi kosong ya. Kosong. Sedikit ya. Kemungkinan pengambilan pihak ke Tasik atau ke Bandung atau ke Cianjur. Untuk menjalankan ke berapa mengirimkan dia nggak dituju aja kan banyak. Nah itu nanti silakan dikoordinasikan berapa. Saya udah lihat gini Pak, saya mendukung yang berapa untuk jadi 7 gitu Pak. Soalnya jadi 7 itu yang berat mulai dari awal dari Biawak ya. Pasir Ritis, Babajurang, terus sekarang Pilangsari. Pilangsari kan. Jadi Raga udah ada Pak. Putri Raga Dalam. udah ada. Nah, jadi tengah yang kesini juga udah ada. Karena masih Putri Dalam. Terus saya dengar Wonosalam tadi Pak Haji Saptari sama Ligung itu udah kena. Sandakan Wetan kena. Sandakan Wetan udah kena. Untuk Jati 7 Pak, dari 15 desa itu mayoritas yang urgent itu 13 desa Pak. Waduh. Tinggal 2 desa lagi mungkin. Populasi sudah ada. Populasi Dua desa itu mana yang belum kena Pak? semua udah ada populasi Pak. Dari 15 desa itu. Cuman yang 2 masih nggak terlalu urgent. belum Belum dibawa sama sampai ekonomi kelihatan mungkin. kayak yang di Putri Dalam lah. Nah, yang 2 mana? Pangkalan Paris sama Sumber Wetan. Pangkal Baru udah ada Pak. Ya maksudnya tidak seperti urgent Dari dari 15 13 desa desa di yang Jati lain. Di sini nih yang di perbatasan. Perbatasan Gembul kan banyak Ya, sebelah sana. Sini Indramayu, udah kan? kena. Iya. Kemarin soalnya orang Paru udah mulai ngomong. Betul. Betul, Pak. Jadi ya intinya mungkin 15 itu Pak waspada. Kadus, wilayahnya sebelah sana itu bisa bermigrasi ke sawah-sawahnya Pak Kadus. Ini awalnya dari Bekasi nih ya. Jadi ini harus hati-hati. Ya udah harus mulai bertindak. Untungnya ketua Gapoktan menyalahkan kabupaten Bekasi. Jadi ya masa nyalain sendiri jangan. Salahin kabupaten lain Pak. Selain kabupaten lain. Daripada telat gitu dan nunggu bantuan kan datang. Ini masukan untuk kita semua terkait masalah sekarang gencar-gencarnya serangan bareng. Kita kenapa sih ada barang gitu kan? Ya. Kita coba berangkat dari awal. Karena di tahun sekarang sebut saja lah. Orang katanya kata perakiraan cuaca itu terjadinya fenomena apelion. Itu fenomena apa namanya? Salah Pak. Apelion. 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 Ya begitulah. Jangan salah. Ya, apelion. Harus nyambung Pak. Jangan apelion. Jangan. Beda lagi tuh Pak. Ngerti kan? Jadi apelion garis miring. Nah, nyambung Pak. Apeli. Itu tuh yang apelinya itu yang. Udah lah yang bisa kita Artinya tuh sampaikan aja. Buah singa Pak. Apelion itu adalah terjadinya antara jarak bumi dan matahari cukup jauh. Turun diukur tuh nih. Turun diukur. Ukur Ulah loba. Ini terjauh sepanjang masa Pak ini. Nah, itu terjadinya antara jarak bumi dan matahari cukup jauh. Kata apelion gitu kan. Nah, sehingga terjadi ya cuacanya seperti ini. Medem. Medem apa medem? Panas. Mendung. Di seluruh dunia Pak. Mendung, terjadi mendung. Itu daripada apelion. Nah, dampaknya daripada apelion yang pertama dulu terhadap manusia dampaknya. Terjadi manusia Sakit. banyak yang sakit. Di antaranya batuk, Demam. pilek, sesak, napas terhadap manusia. Yang pertama. Yang kedua terhadap tanaman. Salah satunya adalah tanaman padi. Hewan juga Pak. Nanti baru tanaman dulu. Mihelaan bae banyak. Ya, gitu sih. Nah, yang kedua dampaknya apelion terhadap tanaman padi. Yang sekarang gencar-gencarnya ada serangan burung coklat. Diakibatkan oleh cuaca yang mendung, gitu kan. Sementara
hama orang ya mohon maaf, barangkali nanti salah mohon diluruskan Pak. Katanya yang namanya serangan hama orang ya enaknya di cuaca mendung, lembab gitu kan. Apalagi di areal pertanaman banyak air. Itu sangat mendukung sekali. Dikurangi airnya Pak ya? Ya. Airnya dikurangi Pak. Nah, untuk selanjutnya tentunya untuk antisipasi tadi masalah barang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus selaku POPT, pengendalian dengan cara penyemprotan pestisida, insektisida ya, racun yang kontak, kan? Kontak. Alhamdulillah sudah. Yang kedua, pengendalian tadi secara kimiawi. Yang kedua, supaya masyarakat atau para petani mengindahkan anjuran pertanian. Yang pertama, pada saat musim tanam yang pertama di musim rendengan ini, coba tolong yang pertama karena air terlalu banyak yang pertama, gitu kan. Terus yang kedua dari pemupukan Pak, yang perlu diperhatikan. Termasuk yang paling utama adalah pemupukan yang mengandung unsur N. Urea, sebut saja urea. Kenapa di musim rendang agak supaya dikurangi unsur N, urea? Karena kita sudah dikasih oleh Allah hujan sudah mengandung unsur N. Kalau kita pemakaian unsur N-nya maksimal, ditambah lagi curah hujan, ya otomatis over. Sehingga si tanaman akan pertumbuhannya bagus, ya Pak, bagus, hijau, otomatis yang namanya hama, penyakit itu akan mudah menyerang terhadap tanaman tersebut. Jadi kepada para petani saya himbau, yang pertama di masa musim tanam yang pertama, terutama masalah pupuk, kurangi unsur N. Yang kedua air supaya jangan terlalu banyak. Yang namanya tanaman padi itu bukan tanaman air, tapi tanaman yang membutuhkan air. Artinya cukup misalkan ada istilah pengairan berselang, kalau bisa gitu. Tapi masyarakatnya minta air terus. Nah itu Pak Ketua Gapoktan, yang namanya petani itu kalau air belum sedengkul ya belum puas. Belum puas. Oleh karena itu ini merupakan modal kita itu nanti edukasinya Pak, ya? penting Pak ke masyarakat. Nanti ya Pak. Ya, nanti kita sosialisasikan lah secara akbar di balai desa, informasikan kepada para petani. Bukan saja tanaman padi tidak butuh air, tapi tetap butuh air. Akan berarti bukan tanaman air gitu, tapi tanaman yang membutuhkan air. Semua tanaman butuh air Pak. Ya, semua tanaman butuh air. Butuh air, butuh air, termasuk kita, termasuk kita. Tapi bukan tanaman air ya Pak. Gitu. Nah itu yang kedua, dampak dari apelion. Dampak yang ketiga terhadap ternak. Salah satu contoh tadi di desa Babajurang Pak, perlu diketahui, sekalipun bukan ininya, perlu diketahui banyak tanaman, kambing. Ternak domba, kambing, lumpuh Pak. Hati-hati dos. Lumpuh, dicek bagus. Iya. Sehingga tidak bisa tertolong. Ayam. Mati. Tadi juga Ayam, di juga. Bojongoreng udah mulai tadi. Ya, terus di Biawak di samping goreng juga nyerang kepada kambing, batuk lagi Pak. Kambing batuk. Batuk. Batuk ya. Omikron. Aduh. Ya kayaknya ibunya corona mungkin Omikron gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah kita kontak dengan bagian hewan bisa dilaksanakan penyuntikan batuk dan vitamin. Jadi tanyain nggak hewannya Pak? Ya? Hewannya ditanyain. Kalau bisa ngomong mungkin. Itu bagiannya Pak Bahtera Kurniawan sebagai asosiasi Gapoktan. Untuk berbicara dengan hewan. Ya. Terus saja. Itu yang ketiga. Yang keempat terhadap ikan juga Pak. Dampaknya apelion. Jadi pada akhirnya apelion ini dampaknya cukup luas. Bukan kepada manusia. Bukan kepada manusia, akan tetapi terhadap tanaman, ternak, kedinginan juga ikan. Bisa Ini jadi kena karena ada pengaruhnya. Pantesan mancing besok menang di Bengawan. bisa jadi. Itu dampak apelion. Konon katanya apelion ini akan berakhir di bulan Agustus Pak. Cuaca seperti ini, jadi kita perlu waspada. Yang simput. Ini perakiraan. Mudah-mudahan ini jadi catatan kita, terutama bagi para petani tanaman padinya yang belum terserang. Mudah-mudahan tidak, tetapi tetap waspada. Yang pertama, petani
jadilah petani ahli peneliti, gitu kan? Artinya si petani datang ke sawah tidak hanya lewat galang aja gitu, tapi turun ke kotakan, ke petakan sawah. Coba disuai, dibiak. Oh, di jarak ya. Ya. Karena pada waktu nanam menyalahi aturan tuh, Pak. Nah itu, kita sudah menganjurkan kepada para petani, tolong terapkan teknologi pertanian yang namanya jajar legowo. Soalnya petani pengennya semua rapat supaya Betul, banyak. Pak. Nah, akibatnya Pengennya begini. pengen lebih banyak mungkin hasilnya. Akan tetapi yang namanya jajar legowo pun itu terjadi penyisipan kan, sebetulnya gitu. Tidak mengurangi populasi. Cuman ya begitulah kira-kira petani. Menghambat paling enggak. Ya. Nah itu supaya bisa disebarluaskan tentunya kepada para petani. Cuaca di tahun sekarang sebut saja kata perakiraan itu fenomena apelion. Hanya himbauan. Terima kasih Pak dari Satpol Indramayu. Dari Satpol ini paling menyatakan tetap Pak prinsip PHP dipakai Pak. Prinsip PHT PHT itu apa, Pak? pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama. Itu kan salah satunya budidaya tanaman sehat. Ya. Kalau budidaya tanaman sehat tuh kalau udah sehat mau diapain juga udah sehat kan. Iya. Yang kedua pengawasan mingguan Pak, jangan lupa Pak. Mungkin karena semua belum PHP ya, belum setiap petani itu mingguan itu tetap juai seminggu sekali harus Pak. Karena kita lihat ini aja orang udah kecolongan gini ya, misal itu yang ketiga pelestarian musuh alami diantaranya yaitu dengan menggunakan pestisida dan jangan sembarangan. Ya. Nah itu yang keempat yaitu jadi ahli PHP itu petani sebagai ahli PHP itu harus menerapkan itu. Kedua ini kan udah terlambat nih, udah ada lah ya, udah kena spot. Tapi mending lah masih bisa ditangani sebagian. Tindakan berikutnya yaitu dengan seadanya dari pestisida yang dari pemerintah, tetap pengajuan kan. Tapi udah penghasilannya berapa yang didapatnya, karena tidak semua untuk sini Pak. Untuk daerah lain kan minggu mungkin juga belum Pak ya. Nah itu mungkin seadanya alhamdulillah mendapatkan semampu dari 7 berapa yang petaninya juga mungkin harus mengendalikan daerah sendiri seadanya kami segitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan sedikit tapi bisa bermanfaat. Ya, mudah-mudahan. Itu saja sekali Pak. Pertama mungkin sedikit Pak dari saya, sebenarnya bisa dikendalikan preventif sebelum adanya WBC dengan agens pengendali hayati. Tadi saya sempat bicara dengan Mas Agus, ternyata di sini belum pernah mengendalikan sebelum ada serangan. Jadi WBC sebenarnya bisa dikendalikan sebelum meledak. Dengan apa? Nanti diperkenalkan ada bioveria, ada metarizium, itu sudah ada di pasaran. Bentuknya seperti pestisida kimia, hanya saja dia dalam kemasan dan itu aman untuk kita gunakan. Itu pencegahannya biasanya usia berapa itu Pak? Dari awal bisa Pak, dari awal tanam karena itu ramah lingkungan ya. Semayan sudah bisa. Kira-kira sudah ada 1-2 ekor itu sudah bisa diaplikasikan di pertanaman gitu. Sebelum seperti sekarang ini. Jadi kalau sekarang belum ada, menggunakan agens hayati sudah telat karena dia kerjanya harus perlahan. Nanti ketika dia sudah sering diaplikasikan, otomatis bioveria itu kan makhluk hidup Pak, sejenis jamur. Nanti dia akan berkembang dengan sendirinya di pertanaman. Jadi kalau sudah bagus ekosistemnya, dia akan bertahan sendiri. Jadi orang otomatis terkendali di dalam ekosistem tersebut. Seperti itu. Nanti bisa diperbanyak di lingkungan petani juga bioveria itu. Bahannya hanya menggunakan beras. Nanti kalau mau mungkin nanti kita adakan pelatihan untuk pembuatan agens hayati. Bisa sangat bisa. Bagus ini. Bisa juga Pak ini Bacillus untuk BLB dan BLAS kalau mungkin ada juga di sini serangannya gitu. Nanti dari Satpol silakan membuat surat, misalnya butuh BIMTEK untuk pembuatan agens hayati. Nanti kita siap, hanya disediakan aja bahan-bahannya. Nanti saya bicarakan bahan-bahannya apa aja pemasaran. Jadi bagus. Siap, bagus. Udah Pak. Jadi mungkin mengulang ya Pak dari makan mie dulu. Mina disiapin.